Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin kembali dengan fanfiction untuk part 9 ya. Lumayan, ini perjalanan hampir setengah. Semoga masih ada yang menyimak fanfiction Mimin yang ini, dan mudah-mudahan kalian gak bosen ya dengan cerita Mimin yang ini. Oke, seperti yang kalian tahu, ini adalah lanjutan dari fanfiction When Lovers Scarlet Heart Trio untuk season keduanya. Ini adalah fanfiction. Mimin gak bosan-bosan untuk mengingatkan, kalau kalian mau tahu apa itu fanfiction bisa lihat dari part 1 yang Mimin ini ya. Buat kalian yang sudah setia nonton, makasih banyak. Mari kita lanjutkan ya untuk part 9 nya. Chapter 9, Who is Hesu for me? Chapter 9, siapakah Hesu untuk aku? Untukku. Wangso berlari sekuat tenaga, ia megang pedang yang masih rapi dalam sarungnya. Hati Wangso berdegup kencang. Wang Wook mengabarkan kalau Hesu akan dihukum mati atas kesalahannya merencanakan pembunuhan terhadap pangeran. Dengan badan yang masih lemah karena belum sepenuhnya sembuh dari racun, Wangso berusaha untuk segera menemui Hesu. Dia berhasil melihat rombongan petugas istana yang hendak mengeksekusi pesalah. Dari kejauhan, So dapat melihat Hesu memakai baju putih berjalan tertatih tanpa alas kaki. "Suya!" panggil Wangso. Hesu berbalik mendengar ada yang memanggilnya. Wangso segera menyeruak di antara para petugas dan melindungi Hesu dengan badannya. "Tidak ada yang boleh mengeksekusinya," jak Wangso pada para petugas yang mengelilingi dengan pedang terhunus. "Maaf pangeran, ini adalah keputusan dari raja. Kami harus melaksanakan putusan dan menyingkirkan siapapun yang mengganggu terlaksananya perintah." Para petugas mulai mendekati Wangso. Wangso dengan sigap mencabut pedang dari sarungnya. "Siapapun yang berani mendekat maka akan menjadi makanan untuk pedangku." Para petugas sigap menyerang Wangso tanpa berusaha melukainya. Wangso bertahan pada awalnya, namun karena kalah jumlah, dia akhirnya dapat tertaklukan. Dan kini Wangso dipisahkan dari Hesu dan harus menerima keadaan badannya yang tidak bisa bergerak karena dicengkram beberapa orang. "Pesalah, silakan maju ke tiang gantungan," ujar seorang petugas. Hesu dipaksa menuruti. Ia diseret untuk menuju ajalnya dijemput. Petugas memasangkan tali di sekeliling leher Hesu. Hesu melemparkan senyum pada Wangso. Wangso yang berteriak tak terima. Pijakan kaki Hesu pun dialihkan dan badan Hesu berayun-ayun menandakan nyawanya sudah tidak ada lagi. "Suya!" Junso berteriak dan terbangun dari tidur lelapnya. Hajin segera mendekati Junso. Keringat membasahi kening Junso. Hajin mengelap keringat itu dengan handuk yang sudah ia siapkan di sebelah tempat tidurnya. Tiba-tiba Junso memeluk Hajin erat. "Suya, jangan tinggalkan aku." Hajin tidak berusaha melepaskan pelukan Junso dan mengusap bahu Junso pelan, mencoba menenangkan. Ada gemuruh aneh di dada Hajin, rasa rindu akan Wangso dan kebingungan Hajin tentang siapa sebenarnya sosok Junso, sampai ia bisa mengenal Hesu dan sering meneriakkan Hesu dirinya dulu di masa Goryeo. "Hajinah, aku takut kehilangan. Aku tidak mau kehilangan orang yang aku cintai," ujar Junso sepertinya sudah mulai bisa membalikan kesadarannya. "Aku tidak tahu siapa Hesu, tapi ia selalu hadir dalam pikiranku. Wanita yang bahkan sebenarnya tidak pernah ada dalam hidupku. Mungkin aku sudah gila." Junso mulai melepaskan pelukannya. Hajin menatap lekat Junso sambil tersenyum penuh arti. "Beristirahatlah Pak, akan kupinjamkan kamar ini untuk Anda hari ini." Masih dengan senyum, Hajin pun mulai menyeka kembali wajah Junso. Junso memegang tangan Hajin. Ia alihkan tangan Hajin dari pandangannya agar ia bisa menatap jelas wajah Hajin. "Kau sangat mirip dengan wanita yang selalu ada dalam mimpiku." "Hesu, kau Hesu kan?" tanya Junso. "Namaku Hajin, Go Hajin," jawab Hajin. Junso tahu sosok di depannya adalah Go Hajin, dan dia juga tahu pertanyaan tadi sungguh aneh dan tidak masuk akal. Saat selesai menyeka keringat Junso, Hajin memberikan Junso segelas air. Ketika Junso hendak menerimanya, ia merasakan perih. Intinya. "Luka Bapak sudah saya balut, maafkan saya karena Bapak harus terlibat perkelahian." Junso mulai menyadari bahwa dia ada di kamar asing, sebuah kamar minimalis yang rapi. Kini ia tahu, sepertinya ia pingsan dan kini ia berada di apartemen Hajin. "Mengapa Bapak kembali lagi? Bukankah Bapak sudah pergi tadi?" Dengan sapaya Junso mengeluarkan ponsel Hajin. "Ponselmu tertinggal." Hajin menerima sodoran ponsel dari Junso. "Maafkan saya Pak." "Sudahlah, tidak ada yang perlu dimaafkan. Bolehkah kau tidak memanggilku Pak? Di sini bukan kantor. Bagaimana kalau sok saja?" Hajin menggeleng cepat. "Dimanapun berada, Anda tetap atasan saya Pak." "Bagaimana kalau panggil Opa?" tanya Junso lagi seakan tidak mendengar jawaban Hajin. Hajin kaget mendapat tawaran itu dan memandang wajah Junso yang kini senyum jahil. Senyum yang polos, ujar hati kecil Hajin. Skip. Junso belajar sekuat tenaga agar tidak mengecewakan Peter. Dari tingkat SD sampai SMA, Junso tidak pernah menjadi nomor 2. Ia selalu menjadi nomor 1. Prestasi-prestasi lainnya pun dengan mudah didapat Junso. Sedangkan Hyuk harus menerima grade sekolahnya menjadi D semenjak SD dan tidak pernah naik ke grade lain hingga SMA.
Namun Hyuk sangat populer di Amerika. Selain dia berwajah tampan, Hyuk terkenal ahli dalam berbagai olahraga. Dan dia juga pandai bela diri. Junso pun populer, hanya saja Junso terkesan acuh dan dingin. Tidak seperti Hyuk yang berkepribadian ceria. Hyungnim, panggil Hyuk sambil tak segan meninggalkan tangannya pada pundak Junso. "We, jika tidak salah Hyung dapat penghargaan lagi di lomba IT kemarin kan?" Junso mengangguk. "Hyung, sepertinya Tuan Peter akan memberikanmu hadiah lagi kali ini." Junso tersenyum. "Kau pasti mau hadiahnya kan?" Hyuk nyengir. "Hyuka, untuk kali ini aku akan minta hal lain pada Tuan Peter. Tak apa kan?" "Pertanyaan bodoh, Hyuk. Lakukan apa yang kau suka." Junso tersenyum mendengar jawaban Hyuk. "Kau mau kan selamanya kita bersaudara?" Lagi-lagi pertanyaan bodoh. Mereka pun tertawa bersamaan sambil berjalan beriringan. Skip. "Tuan, bolehkah aku minta hal yang lain kali ini?" tanya Junso saat memiliki waktu bersama dengan Peter. Peter mengangguk. "Aku selalu heran mengapa kau selalu minta uang tunai atau barang untuk Hyuk setiap aku akan memberikanmu hadiah. Apa kali ini berbeda?" "Tuan, mungkin Tuan mengira saya adalah anak yatim piatu dari imigran Korea di Amerika. Sebenarnya saya memiliki seorang ibu di Korea. Bisakah Tuan mencarikannya untukku? Terakhir aku bertemu dengannya, dia sedang sakit karena mengalami kecelakaan. Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar kabar tentangnya." Peter menyimak perkataan Junso. "Apa yang terjadi? Lalu mengapa kamu bisa berada di Amerika saat ibumu ada di Korea dan sakit?" Junso menceritakan kronologi bagaimana ia bisa sampai di Amerika. Ia menceritakan sedetail mungkin kepada Peter, berharap Peter mau membantunya. "Mengapa kau baru memberitahuku sekarang?" "Saya merasa tidak sopan jika harus meminta bantuan kepada Tuan yang sudah banyak membantu saya. Tapi di usia saya yang sudah menginjak 17 tahun, saya mulai mengumpulkan keberanian saya, dan saya berharap Tuan mau membantu saya." Peter lalu memberikan instruksi pada Mr. Ji yang masih setia di sampingnya. Mr. Ji mengangguk paham dan meninggalkan Peter dan Junso bersambung. Oke, untuk scene awal tadi ya, tentang mimpinya Wangso ketika Haesu dieksekusi, itu sebenarnya ada di Moonlovers, tapi Mimin lupa itu episode berapa. Tapi yang jelas kalau di Moonloversnya itu Haesunya berhasil selamat ya, karena kan ada perintah dari raja yang akhirnya kesalahan meracuni itu diterima oleh Lady Hae ya. Jadi yang jadi dieksekusi itu jadinya Lady Hae. Cuman kenapa Mimin masukin scene itu, karena Mimin pengen melihat, bukan melihat sih, pengen memasukkan beberapa scene di Moonlovers itu biar masuk ke sini ya. Jadi kalau di mimpinya si Junso ini, jadi Wangsonya nggak berhasil menyelamatkan Haesu, jadi sehingga Haesunya meninggal. Jadi dia benar-benar di spirit kehilangan si Haesunya ini kayak gitu. Semoga masuk ya di logika kalian. Tapi itu bukan kenyataan ya, karena kan di kenyataannya memang Haesunya terselamatkan karena ada perintah raja yang lain. Ya segitu aja postingan Mimin kali ini. Semoga menghibur kalian. Kalau kalian suka, tekan tombol like, komen di bawah, atau mau dibikinin cerita seperti apa. Karena setelah Moonlovers ini, kalau banyak readersnya, ini berencana untuk bikin cerita lain dengan tetap OTP-nya ini ya. Mimin tetap suka Junki sama Ayu. Makasih udah menyimak ya, sampai ketemu di postingan selanjutnya. Minggu depan kita udah di chapter tengah-tengah, chapter 10. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.